Mulai recording mulai sekarang. Bu Yani belum bisa connect ya audionya. Sudah bisa, nah? Pak Nisar, Bu Novi, selamat datang. Suaranya mana? Belum, Jempolnya Pak. mana? Oke. Mbak Wulan, Bu Wulan. Ibu Gembala sebentar lagi masuk. Ya, salam semua. Oh, ini Bu Maria Bagaimana, di Bu Jawa ya. Wulan? Mbak Maria, salam buat yang di belakangnya Mbak Maria. Iya. Selalu, Salam. selamat malam. Pripun Salam. kabarnya, Bu? Saya. Oh, saya Bu. Sampun saya puji Tuhan. Ini mau masuk sini. Ini tentang ya. Mamanya. Eliana Aundre. Mana gambarnya nggak kelihatan? Tes audio Bu Yani. Mikrofon ya. Salam semuanya. Teman-teman dari Canggu belum ada kelihatan ya? Pak Nisar sama Pak Eliezer, keluarga Pak Arya, Mbak Jasmine, Kak Iker. Bu Rahel mungkin bisa dimulai, Bu. Oh, ada Yusuf juga. Yusuf, ya. Si Tobin belum join ya? Siapa, Bu? Om Tobing masih di jalan. Nanti dikit lagi akan langsung masuk. Menuju Nusa Dua. Mari Bapak Ibu, kita mulai. Nanti peserta yang menyusul saya langsung approve untuk masuk. Silakan Ibu hambanya Bu Rahel. Yang lain mohon mikrofon di mute. Tuhan Yesus berkati. Oke, baik Puji Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu, teman-teman. Apa kabar? Harapan kita hari ini, kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam
perlindungan tangan Tuhan yang luar biasa, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin tidak baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu baik bagi kita semua. Amin. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu boleh terjadi, yang khususnya buat keluarga Bapak Timotius, Bapak kita yang sedang berduka, kami juga mengucapkan selamat turut berbelasungkawa, keluarga Mbak Maria juga, dan teman-teman yang lainnya yang masih sedang berjuang, yang masih sedang berjuang dengan masa-masa pemulihan untuk sakitnya dan sebagainya. Kita sama-sama malam hari ini untuk berdoa. Kita boleh sharing, puji Tuhan untuk hari ini kita boleh beribadah seperti ini. Jadi tidak mengurangi rasa hormat atau tidak mengurangi rasa kerinduan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita selalu rindu untuk selalu bersekutu seperti ini ya. Baik, puji Tuhan. Jadi mohon maaf untuk Pak Yusa, masih di luar sebentar karena masih ada tamu, jadi nggak apa-apa ya. Kita boleh menaikkan pujian bersama-sama. Kami diingatkan pujian Engkaulah kekuatan. Suaranya nggak. Suaranya nggak keluar, Bu. Ya, oke. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
cintaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami menyembahmu, Yesus. Hanya Engkaulah kekuatan, hanya Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Haleluya. Semua boleh berlaku, semua boleh meninggalkan kami, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu yang besar, kasih-Mu mengalir memenuhi kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan, karena kami percaya bahwa kami mendapatkan kekuatan yang baru hanya daripada-Mu, Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, ya namanya Dilamaya, Dilamaya. Haleluya, haleluya. Engkau berkata jangan takut, Engkau selalu beserta dengan kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu selalu ada, penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Haleluya. Shilalamaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
berlambang janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah berlambang janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Baik, saya persilakan yang bertugas untuk memimpin doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pertemuan lewat Zoom ini. Kami persembahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, pengajaran, dan urapi semua kami untuk kami boleh mampu menangkap kepesan dan kehendak Tuhan dalam pertemuan kami malam hari ini. Berkati dan berikan hikmat, urapi semua yang terlibat dalam pelayanan ini, supaya semuanya boleh searah, sehati untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Persembahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yer. Baik, puji Tuhan. Untuk ibadah kita hari ini akan dibuka dengan kesaksian. Saudara Bapak Tobing sudah hadir? Sebentar. Oh, udah. Oke. Sebentar. Puji Tuhan. Kesaksian yang pertama akan dibuka oleh Ibu Maria. Mbak Maria, apa kabar? Shalom, puji Tuhan. Baik. Sehat semuanya ya. Ibu sehat ya, Ibu. Puji Tuhan. Iya. Jadi kita membuka ruang kesaksian yang akan dimulai dari Ibu Maria terlebih dahulu, yang masih berada di rumah di Lawang, di Malang. Jadi untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan. Jadi waktunya sudah diinfo kemarin sama Pak Yusak ya. 5 menit. Ya. Baik, silakan Mbak. Terima kasih Mbaknya. Shalom semua Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di Denpasar. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kami sekeluarga sehat. Kemarin kami juga, saya bingung, Kak Yusak minta untuk mengisi ruang kesaksian. Saya bingung mau kesaksian apa, tapi ya yang mau saya katakan ya kami tetap bersyukur dalam keadaan yang tidak baik pun Tuhan tetap baik. Walaupun kami ya, saya secara pribadi sempat sangat merasa kehilangan sekali. Mungkin bukan cuma saya yang merasakan, semua saudara dan mungkin juga Bapak yang gambar banyak. Oh ini ya. Wafat mungkin merasakan seperti apa yang saya rasakan. Orang yang kita cintai itu benar-benar rasanya seperti lebih daripada patah hati. Charger mana charger? Siapa ya? Koming gua di mute dulu mikrofonnya. Ya.
Ya, sudah. Di mute dulu Kumbing Mbak. Mikrofonnya di mute dulu. Tolong di mute dulu kok. Ya, ya. Di mute dulu. Saya secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas dukungan doa dan juga dana yang sudah kami terima. Kami sudah menerimanya. Ibu mau ngomong? Ya, salam Bapak Ibu. Selamat malam. Saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada ibu-ibu, Bapak Ibu yang selalu mendukung kami, mendoakan kami, dan berkat-berkatnya buat kami yang selalu ada buat kami. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Bapak Ibu malam hari ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, salam. Ya, jadi seperti lagu yang baru kita nyanyikan tadi pertama benar-benar menguatkan bahwa kekuatan kita memang dari Tuhan saja. Penghiburan yang Tuhan berikan bagi keluarga kami itu sungguh luar biasa. Jadi saya dikuatkan juga waktu kami kehilangan itu memang ya secara manusia kami sangat kehilangan, tapi memang waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, dan Bapak sudah memenangkan pertandingan. Saya ingat waktu 2 tahun lalu, waktu di Denpasar itu Bapak pernah bilang, waktu doa di Denpasar itu Bapak pernah bilang, sudah siap kapanpun dipanggil Tuhan. Bahkan memang foto Bapak sendiri yang ditaruh di depan peti itu Bapak cetak sendiri gitu. Jadi beliau almarhum sudah siap dipanggil Tuhan. Cuman kita yang sebenarnya belum siap, tapi ya sudah waktunya. Seperti di pengkhotbah itu dikatakan, pengkhotbah 3, untuk segala sesuatunya ada waktunya, ada waktu. Saya coba bacakan sedikit. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan masih banyak lagi ya. Intinya memang segala sesuatu ada waktunya. Buat kami, teladan Bapak sungguh luar biasa. Apa yang sudah Bapak tinggalkan buat kami adalah warisan ilahi yang benar-benar sungguh luar biasa. Ini kami hanya berdua saja di rumah. Saat ini saya selalu cerita-cerita ngobrol sama ibu. Ibu selalu bilang bahwa ibu bangga punya suami seperti Bapak. Dan saya memang dari kecil dulu selalu bilang, saya ingin punya suami seperti Bapak. Ya, intinya kami sungguh bangga memiliki Bapak seperti almarhum Bapak Yasin sebagai suami, Bapak sebagai Bapak secara jasmani dan Bapak secara rohani bagi kami. Dan saya yakin apa yang sudah Bapak berikan bagi kami itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Seperti benih yang ditanam, dia harus mati dulu baru dia akan berbuah. Seperti itu yang beberapa hari ini selalu menguatkan saya. Itu saja, dan satu ayat lagi yang menguatkan saya secara pribadi ada di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8. 1 Tawarik 16 ayat 8.
Sebentar. Mungkin yang sudah mendapat, saya boleh minta tolong. Sudah 5 menit ya Pak Dimas? Lanjut, Bu. Sudah lewat Mengalir, Bu. waktunya. Satu tawarik. Bentar saya sambil pegang HP soalnya jadi susah. Mungkin bisa minta tolong. Ada yang ucapannya. Ya intinya satu tawarik 16 ayat 8 itu intinya bersyukur ya. Bersyukur dalam segala hal bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Segala sesuatu indah pada waktunya dan Tuhan baik dan teramat baik. Itu aja sih. Itu aja kesaksian Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Luar biasa kesaksiannya, luar biasa firman Tuhan yang meneguhkan, firman Tuhan yang selalu menguatkan untuk Mbak Maria sekeluarga ya. Jadi kita selalu tetap mendukung dalam doa. Baik, puji Tuhan. Yang berikutnya keluarga baru, pengantin baru, Grace, baru Sari umurnya ya. Keluarga Bapak Tobing. Boleh memberikan kesaksian malam hari ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin memperkenalkan diri dulu, siapa, dari mana, dari cabang mana, supaya kita semua boleh tahu ya. Silakan. Mungkin gangguan sinyal, Bu. Tadi masuk, keluar lagi. Oh, iya tadi ada ya. Iya. Hilang, Bu. Oh iya, nggak ada lagi. Ya, dikasih kesempatan siapa aja mungkin. Ya. Baik, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin membuka, yang ingin bersaksi, yang rindu untuk bersaksi, menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Karena sinyalnya Tobing mungkin lagi sedang gangguan. Ya, kami membuka ruang kesaksian satu orang lagi sebelum kita bersama-sama menyanyi satu pujian lagi untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Timotius. Keluarga Bapak Tobing sudah sebentar lagi masuk. Oh ya, oke. Oh, itu Kita tunggu ya Pak Dimas ya. Iya, Bu, baru koneksi audio. Oke, untuk Bapak Tobing, keluarga Bapak Tobing baru koneksi audionya yang bermasalah. Baik, puji Tuhan. Satu hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti bahwa segala sesuatu mungkin hal buruk sering terjadi dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang perlu kita harus sadari bahwa kita jangan pernah menyalahkan Tuhan, kita jangan pernah kecewa dengan Tuhan, tetapi kita harus selalu percaya bahwa segala sesuatu itu boleh terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Maria tadi dalam firman Tuhan pengkhotbah tadi, bahwa semua ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk kita boleh berbagi, ada waktunya untuk kita boleh saling bersama-sama saat yang lemah,
yang kuat boleh menguatkan. Saat ada teman-teman kita yang sakit, kita boleh bersama-sama saling mendoakan. Itulah tujuannya daripada tubuh Kristus. Bagaimana Pak Dimas? Silakan Bapak Kita- keluarga Pak Toping sudah, audio sudah, silakan Pak. Oh ya, Yunita ya. Halo Ya, Yunita. Yunita. Mikrofon di unmute. Kok ada 3? Cek. Halo. Ya. Ya, oke. Bisa nggak dengar suaranya? Shalom. Dengar. Ya, saya mau cerita sedikit aja ya tentang kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami berdua. Ya, lanjut. Ya, kami dengar. Oke, Tobing boleh lanjut. Kami dengar kok. Oh, bisa? Bisa. Oh, Jelas sekali Toping. ya. Kalau bilang bersaksi sih mungkin kayak gimana ya, saya belum bisa bersaksi sih sebenarnya ya. Masih kaku untuk bersaksi. Saya mau mencurhat aja sedikit. Kemarin tanggal 10 Agustus, hari yang luar biasa buat kami. Saya dan Yunita, kami diberkati dalam Tuhan. Tapi itu semua bukan karena kami kuat, bukan karena kami itu, tapi karena Tuhan yang sangat luar biasa buat kami. Kemarin awal bulan Juli kemarin, kami dapat telepon dari Sumba, kami harus diberkati di Bali. Itu membuat saya pribadi kaget. Saya sebenarnya persiapannya belum ada. Tabungan saya belum ada, belum cukup gitu. Tapi karena pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami berdua, semuanya berjalan dengan lancar kemarin. Waktu awal kami merencanakan pernikahan kemarin tuh 1.000 pun kami tidak punya. Saya bilang sama Bapak Rohani saya, Kak Nisar, saya bilang gimana kalau kita undur lagi bulan September biar saya bisa gajian 2 kali dulu, biar bisa saya punya uang untuk saya diberkati. Tapi Bapak Rohani saya bilang nggak bisa, harus secepatnya. Ini adalah momen kamu diberkati. Bapak mantumu udah direstui untuk kamu diberkati, kamu harus ngambil keputusan ini sebaik mungkin. Saya bilang kalau memang ini rencana Tuhan, ya kita berjalan dengan iman aja. Saya bilang sama istri, kami berjalan aja tanpa ada persiapan sama sekali. Setelah itu dengan berjalannya waktu, kami telepon. Akhirnya banyak keluarga yang membantu kami, keluarga yang di Bali juga, teman-teman bergaul saya di sini. Akhirnya mereka membantu semuanya. Akhirnya tanggal 9 kemarin, uang yang terkumpul akhirnya kami dapat dari teman-teman aja itu 5 juta. Itu uang di luar dugaan saya. Tanpa saya curiga ada uang itu tiba-tiba aja kok bisa datang tanpa saya curiga uang itu akan datang. Tapi puji Tuhan ini jalan dari Tuhan buat saya.
Ini itu aja dulu Kak, nggak bisa lanjut. Iya, nggak apa-apa. Luar biasa ya, pertolongan Tuhan saat kita melangkah, saat kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu luar biasa buat kita. Penyertaannya itu selalu sempurna buat kita. Lebih khusus lagi untuk keluarga Tobing dan Yunita, beserta seluruh keluarga besar yang ada di Sumba. Kalau bukan karena Tuhan, pasti semua ini tidak akan terlaksana. Dengan segala macam adat, tradisi, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi ini karena kemurahan Tuhan, sehingga acara kemarin boleh berjalan dengan lancar. Puji Tuhan luar biasa. Kami juga sangat diberkati dengan kesederhanaan yang ada, tetapi kita melihat bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kalian. Tetap semangat ya. Baik, kita akan sama-sama menaikkan satu pujian karya terbesar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, kami bersyukur Tuhan bahwa karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang terbesar, karya-Mu yang luar biasa, yang boleh menemukan kami, yang mengangkat kami,
Bahkan kami tahu Tuhan bahwa masa depan kami adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa usia kami di muka bumi ini hanya sementara. Tetapi kami percaya bahwa kami sudah menerima kehidupan yang kekal itu bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan kami sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kami sudah menerima janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Kami percaya hari ini firman-Mu yang terus meneguhkan kami, firman-Mu yang terus menguatkan kami, sehingga kami tetap bersuka cita. Karena rumah kami yang sesungguhnya adalah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua kami, Bapak Timotius Karnadi. Kami percaya Tuhan, bahwa pengurapan-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik Bapak, dipersilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Rahel, Pak Yusa, dan semua hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan ya. Terima kasih juga untuk kesaksian yang cukup memberkati. Salam Ibu Yasin yang ada di Lawang. Haleluya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Ya, salam. Salam hormat. Salam hormat untuk semuanya. Rindu makan nasi jagung di Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Ibu akan menyaksikan sesuatu, ya. Kita dengar bersama-sama. Kalau tadi Bu Maria bilang segala sesuatu ada waktunya, ada kita menangis, ada kita juga bersuka cita, ada waktunya kita mengalami hal secara manusia tidak kita pernah pikirkan, tetapi itu indah bagi Tuhan dan bagi kita semuanya. Haleluya. Shalom semuanya. Ini saya ditembak Bapak untuk kasih kesaksian yang mungkin sedikit saja. Bapak sampaikan saya untuk menceritakan bagaimana kemarin kabar duka yang berturut-turut yang kami terima. Kembali tadi Maria bilang segala sesuatu ada waktunya. Kalau secara manusia kita bisa lihat kepada Tuhan saja. Mungkin kesaksiannya adalah tetap kita percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu baik. Jadi dalam 1 tahun terakhir seperti Sumba beberapa kali sudah ngobrol dengan keluarga di sana, ngobrol dengan Papa juga, apa yang akan kerjakan, apa yang akan kita rencanakan untuk ke Sumba, dengan siapa, acaranya seperti apa, dan lain sebagainya. Untuk hal itu, ketika ke Sumba, saya minta Papa Mama wanti-wanti, nggak usah bergaul dulu, saya takut Papa Mama kena COVID. Dan Papa Mama bilang ya, tetapi kalau Tuhan izinkan pada akhirnya, walaupun Papa Mama tinggal di rumah, tetapi Tuhan izinkan Papa harus mengalami hal begitu, ya kami percaya rencana manusia itu pada akhirnya kedaulatan Tuhan lah yang lebih berkuasa. Tadi siang dalam perjalanan ke pertemuan, saya juga telepon Mama dan saya sampaikan sama Mama tetap sehat dan Mama tetap harus berpikir positif. Ya, puji Tuhan atas doa kita semua. Mama juga sudah lebih pulih. Yang kami berharap dan saya sampaikan setelah sembuh Mama ke Bali aja ya Ma, tinggal di Bali. Mama bilang iya Nona, Mama ke Bali saja sudah katanya. Jadi ya mungkin kasihannya itu saja. Buat kami cukup berat, terutama juga saya belum kenal dengan keluarga dari Bapak tua yang dipanggil Tuhan secara berbarengan. Itu juga agak bikin shock karena Bapak dan Mama tua itu menjadi Bapak dan Mamanya Pak Karnadi.
Bapak angkat dan Mama angkat, dan Tuhan izinkan untuk dipanggil pulang. Ya, itu saja mungkin sama dengan Maria, kekagetan, kesedihan dalam satu keluarga, adik kakak berturut-turut setiap hari Tuhan panggil pulang. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Bapak. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya, bahwa indah di hadapan Tuhan. Ya, Pak Marlon, Bu Ani, Justin juga mengalami hal yang sama. Tetapi itu semuanya kita kembalikan ke hadapan Tuhan. Pak Angki, Ibu, kemarin juga dipanggil Tuhan. Semuanya ya kita serahkan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu Allah yang baik. Allah tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Ya, mungkin kita akan berusaha untuk menolong, kita akan berusaha untuk membuat semuanya senang, bahagia, tapi kembali lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Jika kematian Kristus itu ada di dalam hidup kita, kita tidak takut karena kematian, bahwa maut yang mengintai setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya jangan cemas, jangan tawar hati, apalagi kita takut. Karena dalam Kristus ada kehidupan. Amin. Di dalam Kristus ada kehidupan yang mulia. Percaya, kita harus percaya bahwa seringkali kita tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang akan kita hadapi. Saya mengajak kita untuk kita membuka pola pikir kita. Kita harus memiliki pemikiran kerajaan Allah sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berkerajaan, maka pemikiran kita, pola pikir kita harus pola pikir kerajaan Allah. Kita baca dulu di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-26. Saya akan baca dengan cepat. Kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahukah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat yang terakhir 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Kasih oleh Tuhan, ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku
bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kata Paulus. Surga merupakan harapan terbesar bagi orang-orang percaya. Amin. Sekali lagi saya katakan surga harapan terbesar bagi orang-orang percaya. Ya, tempat di mana kita bisa tinggal bersama Bapa dan menemukan orang yang telah dipanggil Tuhan, ya, orang tua kita yang sudah kembali, dia sudah bersama dengan Tuhan, sudah ada di kediaman yang abadi. Yerusalem baru, tempat di mana akhirnya kita bisa meninggalkan beban dan dosa untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya saat berada dalam kanan hidup ini yang kita hadapi, ya, tentunya Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus semakin memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa lebih baik kita mati saja. Ya, lebih baik kita tinggalkan Indonesia. Lebih baik kita tidak lagi hidup dan berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita ini saja. Namun kematian itu bukanlah tempat pelarian bagi kita. Ya, kematian itu bukan suatu tempat pelarian bagi saudara dan saya. Ya, dan kehidupan bukanlah juga ruang untuk menjadi penantian. Paulus mengatakan, jika aku hidup, aku harus hidup menghasilkan buah. Jika aku mati, ya, kematian itu sebenarnya merupakan sesuatu keindahan bagi dirinya. Namun kematian bukanlah suatu tempat pelarian. Dan hidup itu bukanlah suatu hal penantian bagi kita. Apa yang menjadi konsep hidup kita dan mati bagi orang yang hidup di dalam Kristus? Kita memiliki konsep pemikiran yang harus betul-betul terbuka. Di ayat 21 di situ dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah merupakan satu konsep keberanian dengan tegas Paulus menyampaikan hal ini kepada setiap kita. Paulus mengakui jauh lebih baik baginya jika ia segera diam bersama-sama dengan Kristus. Namun ia juga menyadari bahwa hidup itu memiliki tujuan yang pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pasti punya hidup yang punya tujuan. Dan tujuan kita pasti. Bukan hanya nantian dan penderitaan ya, yang berkepanjangan belakang. Tapi hidupnya Paulus bukan milik sendiri, milik Kristus. Begitu pula dengan kita. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Kristus. Hari-hari ini kita digoncangkan dengan berbagai macam hal, keadaan, dan kejadian-kejadian yang kita hadapi. Ketakutan, kengerian yang kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa Yesus yang ada, yang penuh dengan itu, yang terus menjanjikan pertolongan dan perlindungan buat kita orang yang percaya. Ya, jadi kita harus memiliki satu pemikiran yang betul-betul diubahkan oleh Kristus. Ya, hal ini karena apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Dia memahami isi hati Tuhan. Dia juga memahami Tuhan. Dia memahami Tuhan.
ya, yang penuh dengan kasih yang luar biasa itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia menganggap bahwa pola pikir kerajaan Allah itu harus memiliki sesuatu yang nyata, ya. Jadi kalau kita memiliki pola pikir kerajaan Allah, maka kita harus memiliki Allah itu sendiri di dalam diri kita. Ya, entah itu kita menjadi mitranya Allah dalam pekerjaannya, kita harus ada di dalam Kristus. Pertanyaan yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya, apa yang dimaksud dengan pola pikir kerajaan Allah itu? Pola pikir kerajaan Allah adalah hidup yang bukan menjadi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Dan semua yang menjadi milik Kristus, ya kembalinya kepada Kristus. Hal ini karena kita harus memahami tentang isi hati Tuhan tadi. Kita harus memahami akan visinya Tuhan tadi, yang penuh dengan kasih bagi umat-umat di sekitar kita. Umat tubuh Kristus yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu menangkap pola pikir kerajaan Allah itu? Rasul Paulus telah menangkap pola pikir kerajaan Allah. Karena dia tahu bahwa dia adalah warga kerajaan Allah. Dia tahu bahwa dia anak-anak Allah. Dia tahu dia mitranya Tuhan. Dia juga tahu bahwa dia adalah pewarisnya Tuhan. Dan begitu pula dengan kita. Kalau kita memiliki pola pikir kerajaan Allah, maka kita tahu bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah itu sendiri. Warga kerajaan Allah berarti mengerti tentang situasi keadaan yang ada di dalam kerajaan itu. Menjadi anak-anak Allah berarti lebih dekat lagi untuk masuk dan memahami, mengetahui apa yang ada di lingkungan itu. Apa yang dikerjakan oleh Bapa itu. Apa yang dilakukan oleh raja itu. Bahkan menjadi mitra. Kita harus mengerjakan suatu pekerjaan yang cukup besar. Proyeknya Tuhan. Kita akan mewarisi warisan-warisan kerajaan. Sebagai umat Tuhan, percayalah engkau bahwa engkau adalah pewaris-pewaris kerajaan itu. Engkau adalah orang yang sudah diwarisi dengan segala sesuatu dari Bapa. Ada kemuliaan yang nyata yang turun di dalam kehidupan kita. Hidup kita harus merubah apa yang ada di sekitar kita. Ya. Kita harus bisa menjadi orang yang mampu untuk merubah dan membawa dampak bagi sekitar kita. Tidak peduli jika kita ini sering mengalami situasi, entah itu ada tekanan-tekanan. Ya, Paulus mengalami, dia dalam penjara, dia didera, dia disiksa, dia dilempari batu, dia mengalami kapal karam dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, di saat kita mengalami situasi mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya, percayalah Tuhan selalu memberikan pertolongan dan perlindungan buat saudara dan saya. Bahkan kita akan mengalami satu kemampuan yang ekstra dari Tuhan untuk menghadapi situasi ini. Seperti tadi Ibu bersaksi, bahkan Maria juga bersaksi, Tobing tadi juga bersaksi bagaimana situasi yang dihadapi, pengalaman-pengalaman yang dihadapi, menghadapi tentang kedukaan, menghadapi tentang sukacita, dia ada kebahagiaan
Ada sukacita karena apa? Karena dia tahu pikirannya sudah diubah, sehingga tahu bahwa kematian itu bukan lagi menakutkan. Karena kematian itu menuju kepada kekekalan dan menuju pada kerajaan Bapa. Dan itulah sebabnya kalau ini menjadi hal yang utama buat kita, maka kita akan yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, hanya Tuhan yang berdaulat atas diri kita. Hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Paulus tidak pernah berhenti. Ya, ia tetap berdoa, memohon kepada Tuhan. Dia tetap berjuang. Ya. Dengan sungguh-sungguh dia berjuang. Supaya apa? Kerajaan Allah itu ditegakkan di bumi ini. Seperti di surga. Lah kita juga harus begitu. Kita harus berdoa dan berjuang. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah ini ditegakkan di muka bumi ini. Kalau kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi, maka sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka tetangga kanan kiri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang bertemu dengan kita, merasakan juga ada kerajaan di dalam hidupnya. Seperti Paulus, jika kita dapat menangkap visinya Tuhan atau misinya Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi, saudara. Ya, jadi jika kita menangkap visi dan misinya Tuhan, menangkap apa yang Tuhan kerjakan, maka sesungguhnya hidup kita tidak akan sama lagi seperti dulu-dulu lagi. Karena kita adalah orang yang sudah mewarisi kerajaan itu. Nah, orang yang mewarisi kerajaan Allah, pola pikirnya juga harus diubah. Bukan pola pikir yang dulu-dulu lagi. Ya. Berpikir tentang orang lain tidak yang negatif-negatif. Tapi berpikirlah secara positif. Dukunglah mereka, kasihilah mereka, datanglah kepada mereka, supaya mereka merasakan bahwa ada kerajaan di dalam hidupnya. Tapi kalau kita berpikir tentang orang itu yang negatif, tentang orang itu yang aneh-aneh, ya, maka semua tidak akan pernah terjadi yang namanya perubahan kerajaan itu. Jadi berubah pola pikirnya. Ya, cara pandangnya harus juga berubah. Memandang orang lain juga harus berubah. Ya. Jadi kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, ya kita dukung mereka. Ya. Jadi jangan merasa kita ini orang yang sok lebih daripada yang lain. Paulus merasakan bagaimana hidupnya dicurahkan bagi jemaat yang ada di Filipi. Tapi Paulus juga mengajarkan kepada mereka hal-hal yang positif. Bukan berarti kalau Paulus itu hidup ya untuk dirinya sendiri, ya sudah, orang lain nggak perlu. Bukan itu. Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup harus memberi buah. Nah, buah itulah yang harus bisa dinikmati oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi kita perlu ada perubahan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Perubahan dalam keluarga kita, perubahan dalam pekerjaan kita, ya, perubahan dalam pergaulan hidup kita. Bahkan dalam pelayanan. Pelayanan kita. Ya, banyak berdoa, bekerja memberi buah, melakukan apa yang menjadi pekerjaannya Allah. Firman Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa, artinya firman Allah, supaya banyak orang menjadi percaya. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat aktif untuk bekerja dan menghasilkan buah? Tentunya hanya kita harus dapat mampu menangkap pola pikir kerajaan itu sendiri. Bu Wulan yang saat ini sedang isoman, biarlah tetap percaya kepada Tuhan. Ya, tetap minta Tuhan melindungi dan menaungi. Engkau adalah orang Allah, katakan kepada virus, maka virus akan pergi. Saya pernah mengalami terus isolasi dan ya seperti orang di dalam penjara. Tapi kandungan doa dan orang-orang yang memiliki pikiran pola pikir kerajaan Allah sehingga membuat saya menjadi orang yang menjadi bergairah dan bersemangat. Tapi mungkin kalau di sekitar saya pola pikirnya bukan pola pikir kerajaan Allah, ya tidak menutup kemungkinan saya akan semakin drop, semakin turun, dan bisa juga terjadi yang namanya kematian. Tapi karena orang-orang di sekitar saya sungguh luar biasa, mendukung, mensupport, ya, memberikan hati yang begitu luar biasa, terlebih istri yang tercinta, ya, memberikan sesuatu yang luar biasa, ya. Ini nggak bisa dipungkiri, Bapak oleh Tuhan. Jadi pola pikir kita harus diubah, keluarga kita akan diubah, ya, tetangga kita akan diubah dari cara kita. Amin. Jadi saya merasa bahwa kita jemaat Tuhan walaupun kita saling berjauhan, ya, tidak bertemu hampir sebulan, tapi percayalah melalui Zoom meeting ini, Zoom bersama-sama di Zoom meeting ini kita akan bersuka cita, ya, tos dari jauh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ya, salam satu roh buat kita, salam untuk semua umat Tuhan, ya, dan Zoom meeting ini akan terus dilakukan nanti. Kalau hari ini hari Rabu, mungkin Ibu Rahel nanti bisa sampaikan, yang seharusnya hari Selasa, ya, kita akan teruskan nanti, ya, sampai betul-betul kita mengalami perubahan. Karena dengan fasilitas yang Tuhan beri, maka kita lakukan dengan baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu roh buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan virtual. Berikan tepuk tangan bagi teman-teman yang ada di gereja. Buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Bentar kita akan masuk ke doa syafaat. Puji Tuhan, kami sangat diberkati, kita semua sangat diberkati, sangat dikuatkan dengan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak tadi. Baik, sebelum kita masuk ke doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Yani nanti dengan pokok doa yang sudah dikirimkan oleh Pak Yusak beserta nanti dilanjutkan dengan Ibu Jenny. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, kemudian persembahannya boleh disimpan atau dikumpulkan di rumah tangga masing-masing terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada waktu, kesempatan, datang ke gereja, boleh langsung disetor kepada bendahara. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kami setuju untuk ibadah seperti ini tetap dilaksanakan selama PPKM diperpanjang, ya. Selamat malam Mas Dani dari Jakarta. Apa kabar Mas? Kecil suaranya ya. Oke. Nggak bisa ditransfer tuh karena di gereja. Halo.
Shalom semua. Hai. Salam kenal Mas Dani. Suara siapa Mas itu? Dani, mana istrinya? Istri saya di rumah. Saya lagi Oh, di hotel. oh, iya. Oke. Salam kenal, Mas. Salam Tadi kenal. baik. Tadi Yusuf ada nanya nggak bisa ditransfer, Pak. Nah, untuk persembahannya, jadi kami sedang karena gereja belum ada rekening, jadi nanti akan dibuat rekening seperti itu ya, Bu ya. Rekening gereja akan diproses ya, Bu ya. Bu Ane. Ya, betul, betul. Ya, betul. Iya. Pakai rekening yang ada aja kalau mau transfer. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, nanti kami informasikan lagi rekening terbaru yang akan dibuat nanti ya. Kita akan lanjut ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Yani, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Jenny. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Ibu Yani. Iya, Pak. Iya, Pak. Salam semuanya. Kalau mau persembahan pakai rekening. Mari kita berdoa. Sebentar. Sebentar Kak Yani, Bapak ada ngomong. Gimana Pak? Halo. Sebentar Kak ya. Kalau nanti mau persembahan pakai rekening yang ada aja dulu. Rekeningnya Rahel aja. Baik Pak. Rekening gereja kan ada? BPD itu. Yang punya gereja. Ya, itu nggak bisa diambil. Gereja nggak ada. Sudah ditutup. Ini pembangunan. Oke, lanjut. Baik, dilanjutkan kepada Ibu Yani untuk memimpin doa syafaat. Dipersilakan Ibu. Videonya Bu. Video. Mari kita Videonya Bu berdoa. Yani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, perkenanan Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk cinta dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan sempurnakan di bangsa kami. Dan seluruh kepulauan yang ada di bangsa Indonesia, Tuhan Engkau mengurapi dengan cara yang heran dan ajaib. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti memulihkan bangsa kami, pulau-pulau yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau memulihkan seluruh daerah-daerah yang di bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan melakukan lebih daripada apa yang kami doakan. Kami berdoa untuk instansi pemerintah dari presiden, wakil presiden, kabinet yang ada. Kami berdoa juga untuk gubernur, bupati. Tidak dengar suara. Bu Yani. Kami bersyukur perkenanan Tuhan nyata atas bangsa kami. Untuk daerah-daerah dan kami mengangkat tangan kami untuk pulau kami di mana kami berada, Pulau Bali dan secara keseluruhan Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan pasti memulihkan Pulau Bali. Pariwisatanya Tuhan, perekonomiannya, semuanya Tuhan Engkau pulihkan dengan cara yang luar biasa. Kami tidak tahu Tuhan memulihkan seperti apa, tetapi cara-Mu luar biasa di dalam perjalanan Tuhan, orang-orang pilihan yang sampai hari ini akan terus melihat Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa sedang mengerjakan rencana yang lebih indah dan lebih baik di dalam kehidupan orang-orang pilihan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pemulihan terus terjadi. Bumi ini juga telah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan orang-orang di dalamnya juga dipulihkan, mengalami Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada
hilang. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Betapa agung karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu besar rancangan indah-Mu buat kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya kepadamu jika Engkau mengizinkan air mata kesedihan yang mengalir karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi, orang tua, sahabat, oma, opa, saudara, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya jika Engkau mengizinkan semua kesedihan ini terjadi, Tuhan sendirilah yang akan membalut, menghapus setiap air mata, kesedihan yang mengalir, menggantikan dengan kekuatan yang baru, penghiburan, sukacita yang baru yang berasal daripada Tuhan. Kami mengucap syukur akan segala sesuatu yang boleh terjadi, karena kami tahu apa yang Tuhan buat itu baik dan sangat terbaik bagi kehidupan kami semua. Tuhan, jika Engkau mengizinkan sakit, isoman sekarang, begitu banyak anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang terbaring sakit, dengan sakit apapun juga, kami percaya kepada Tuhan, jika Engkau mengizinkan penyakit itu ada, maka Engkaulah yang memberikan jalan keluar untuk menyembuhkan. Setiap obat yang dia minum, setiap apapun juga yang dikerjakan, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyembuhkan. Kami percaya kepada Tuhan. Tuhan terlalu dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan sudah membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam situasi yang sulit, yang semua umat Tuhan mengalami, dalam kondisi apapun juga, dalam segi perekonomian, dalam segi apapun juga, Tuhan yang bekerja, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah umat-umat Tuhan yang dihadapi saat ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk jalan keluar, untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang setiap hari kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk kasih-Mu yang tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami di hari-hari ini ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, karena itu yang kami yang butuhkan di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami sangat butuhkan lebih daripada kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pekerjaan yang Engkau nyatakan dalam setiap umat Tuhan, dalam setiap pribadi demi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bekerja sungguh luar biasa ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk jawaban-jawaban doa yang luar biasa yang sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Yani dan Ibu Jenny yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat.
Dan ibadah kita hari ini akan kita akhiri dengan doa penutup yang akan disampaikan yang akan Bapak Edi dari Tabanan. Dipersilakan Bapak. Halo, halo. Halo Kak Teddy, ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah Jerum Gabungan pada malam hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa bersama-sama mengadakan lewat Zoom pada malam hari ini ibadah Jerum Gabungan, khusus kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di gereja Pekabaran Injil Jalan Suci daerah Bali ini. Kami bersyukur apabila keadaan kami semua baik dan sehat. Kami bersukacita serta bersyukur apabila Zoom ibadah Jerum Gabungan yang kami adakan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai berakhirnya. Dan tibalah waktunya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Jerum Gabungan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak terpisahkan oleh kasih-Mu, yaitu kasih dari Allah Bapa, berkat pengasihan dari Allah Anak, penyertaan, pimpinan, dan damai sejahtera yang terus mengikat kami sebagai jemaat dengan Tuhan yang adalah kepala. Dan damai sejahtera itu yang mempersatukan kami satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Walaupun kami akan mengakhiri dan berpisah, tapi kami tetap bersama-sama dengan Tuhan dan kami tetap menyatu di dalam roh dan kebenaran. Karena itu biarlah firman yang sudah kami dengar tertanam dan termeterai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Rohul Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami alaskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Teddy. Sehat selalu semuanya ya. Amin. Oke, Sama-sama. baik. Untuk ibadah malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Kemudian pengumuman untuk ibadah hari Minggu masih ibadah streaming atau online sampai mendapat pengumuman resmi dari pemerintah untuk kita bisa ibadah kembali atau ibadah onsite di gereja. Dan saya minta untuk Bapak Ibu yang setuju untuk ibadah Jerum ini dilaksanakan secara online atau Zoom ini, untuk ibadah berikutnya boleh diberikan jempol virtualnya. Saya nanti ke depan kita akan lanjutkan kembali untuk ibadah jempol. Yang bisa memberikan jempol virtual silakan, yang langsung memberikan jempol seperti ini juga silakan. Berarti kita setuju ya, Minggu Selasa depan kita adakan lagi Jerum Zoom meeting ini ya. Setuju. Oke. Setuju. Lanjut. Setuju. Satu, dua. Setuju. Luar biasa. Ya. Kami sangat suka cita. Bisa bertatap muka seperti ini. Bisa dilakukan 2 jam sampai 3 jam. Jangan Bapak Ibu jangan keluar dulu.
Jangan keluar dulu. Satu lagi Pak Pendeta hamba Tuhan, menurut sekretaris hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya Ibu Diah tanggal 11 Agustus. Kalau beliau ada di sini mungkin bisa didoakan, tetapi kalau tidak monggo silakan via WhatsApp untuk ucapan selamat. Tapi saya tadi ada beliaunya tapi nggak tahu sudah menghilang. Kemudian perlu saya laporkan hari ini peserta yang ikut Zoom gabungan Jerum 26. Kemungkinan kalau misalnya bulan-bulan berikutnya masih diperkenankan untuk Zoom gabungan, mari kita sosialisasikan untuk Jerum ini. Mungkin ada beberapa jemaat yang tidak bisa mengikuti karena tidak memiliki aplikasi Zoom atau tidak tahu caranya ya mungkin ya. Ya kemungkinan untuk ini saya recording, apakah bisa saya upload ke YouTube supaya untuk admin untuk arsip begitu Pak? Setuju. Boleh Pak, setuju, sangat setuju. Dan mungkin kami akan mensosialisasi kembali ke jemaat-jemaat masing-masing Jerum supaya yang belum punya Zoom mungkin bisa di-download dulu supaya nanti Selasa depan kita bisa lebih banyak lagi umat-umat Tuhan yang boleh gabung, dan berikutnya rekening gereja sudah bisa di ini ya Bu ya. Iya. Ini sudah bisa aktif gitu. Karena banyak yang mau kirim ke rekening Bu, mau transfer Bu. Asli. Itu rekening kurang. Orangnya masih apa? Ya, sudah ya. Oke. Baik Pak Dimas sudah ya. Sudah? Oke. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan dan berkat yang luar biasa. Dani sehat dan salam untuk Rinda. Apa gunakan aja. Jangan tidak banjir toh Jan. Tidak, nggak gimana banjir, nggak kabarnya? banjir. Jakarta. Sehat, sehat. Kabarnya Rinda gimana? Rinda juga sehat Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Luar biasa. Oh enggak mana ya? Rindanya mana? Lama tidak jumpa. Ulan sehat Ulan. Saya beri waktu 1 menit untuk tegur sapa yang tidak pernah berjumpa, kemudian kita akhiri Zoom meeting ini ya. Mama Jasmine sehat. Tetap semangat Mama Jasmine. Pak Marlon. Tetap semangat, tetap kuat. Baulan. Komingguan nyaman sekali ya di tempat tidur. Maria. Cik Nana, apa kabar? Mana gambarnya Cik Nana? Halo, istriku yang ada di Gebuk, baik-baik ya. Nunggu 40 hari Bapak, nanti Ibu ikut libur. Mau ikut libur. Ibu Yasin, pasar. Kita mau ngomong sama Nino. Itu Nino. Ada Erwin. Masih enak sekali diri Mas Wid. Baik, yang di TC sudah membubarkan diri. Oke, semuanya. Shalom, terima kasih banyak buat semua. Tuhan berkati. Semangat. Bapak Jasmine, semangat. Semangat.